Bagaimana jika insting bisa ditipu? Ini adalah pertanyaan yang bikin para fan Dragon Ball dan Naruto berdebat sampai pagi. Di satu sisi, kita punya Ultra Instinct, sebuah teknik dewa yang memungkinkan tubuh bergerak secara otomatis tanpa perlu berpikir. Di sisi lain, ada Genjutsu, seni ilusi yang mampu memanipulasi panca indera, pikiran, bahkan realitas itu sendiri. Jadi, kalau dua kekuatan ini beradu, siapa yang menang? Ini bukan duel adu jotos biasa. Ini perang kesadaran. Oke, ayo kita bedah pelan-pelan. Pertama, kita harus ngerti cara kerja Ultra Instinct. Ini bukan sekadar gerakan cepat. Ini adalah kondisi di mana tubuh dan pikiran terpisah. Tubuh Goku bergerak murni berdasarkan insting. Merespons ancaman sebelum otaknya sempat memproses bahaya. Sinyal bahaya diterima, dan tubuh langsung bereaksi melewati jalur pemikiran sadar. Ini adalah puncak efisiensi pertarungan. Refleks absolut yang bahkan dewa penghancur pun sulit menguasainya. Teori dasarnya adalah, selama ada ancaman fisik, tubuh akan menghindar atau menyerang balik tanpa perlu perintah dari otak. Sekarang kita beralih ke Genjutsu. Genjutsu bekerja dengan mengacaukan aliran cakra di dalam otak target, menciptakan ilusi yang terasa sangat nyata. Dari ilusi sederhana yang menipu mata, sampai teknik tingkat tinggi seperti Tsukuyomi milik Itachi yang bisa mengontrol persepsi waktu dan ruang di dalam pikiran korban. Atau Koto Amatsukami milik Shisui yang bisa memanipulasi pikiran seseorang tanpa mereka sadari sama sekali. Genjutsu menyerang otak, sistem saraf, dan kesadaran. Pertanyaannya, apakah Ultra Instinct kebal dari serangan mental semacam ini? Disinilah perdebatan mulai panas. Pendukung Ultra Instinct bakal bilang, Goku kan nggak mikir pas pakai UI. Kalau otaknya nggak aktif, gimana Genjutsu bisa bekerja? Argumen ini ada benarnya. Jika Ultra Instinct benar-benar membypass proses berpikir sadar, maka ilusi yang menargetkan persepsi dan pikiran mungkin nggak akan efektif. Tubuhnya akan terus bergerak merespons bahaya nyata, mengabaikan ilusi yang diciptakan Genjutsu. Bayangkan seperti ini. Mata Goku mungkin melihat 1000 kunai datang, tapi tubuhnya hanya akan bereaksi pada satu kunai asli yang benar-benar dilempar. Instingnya hanya mendeteksi ancaman fisik yang sebenarnya. Tapi, pendukung Genjutsu punya argumen balasan yang gak kalah kuat. Genjutsu tidak hanya menyerang pikiran sadar, Genjutsu tingkat tinggi memanipulasi sistem saraf itu sendiri. Ingat, agar tubuh bisa bergerak, tetap ada sinyal saraf yang berjalan dari mata atau kulit ke sumsum tulang belakang dan otot. Jika seorang master Genjutsu sekelas Itachi atau Madara bisa mengintervensi dan mengacaukan sinyal-sinyal saraf ini, maka gerakan insting Ultra Instinct pun bisa jadi kacau. Tubuh Goku mungkin akan bereaksi pada ancaman yang tidak ada, atau malah dia membeku karena sinyal bahayanya diblokir total di tingkat saraf. Kita juga harus mempertimbangkan pengalaman Goku. Goku itu bukan petarung bodoh. Dia udah sering menghadapi lawan yang punya trik-trik aneh, termasuk ilusi. Contohnya waktu dia melawan Yakon yang bisa menyerap cahaya, atau waktu dia terperangkap di dalam tubuh Buu. Goku punya kemampuan untuk merasakan energi atau ki? Apakah Genjutsu yang berbasis cakra bisa dideteksi oleh Goku sebagai energi asing? Mungkin saja Goku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ada energi aneh yang coba memanipulasi dirinya. Tapi masalahnya, saat dia sadar kena Genjutsu, itu mungkin sudah terlambat. Proses untuk membebaskan diri dari Genjutsu biasanya butuh bantuan orang lain, atau mengacaukan aliran cakra sendiri. Sesuatu yang konsepnya nggak ada di dunia Dragon Ball. Sekarang, ayo kita buat beberapa skenario. Skenario pertama, Genjutsu level rendah. Misalnya, ilusi yang cuma bikin pemandangan jadi aneh, atau muncul kloningan. Melawan ini, Ultra Instinct kemungkinan besar akan menang telak. Tubuh Goku akan otomatis mengabaikan semua ilusi dan hanya menyerang sumber ancaman yang asli, yaitu si pengguna Genjutsu. Instingnya tidak akan tertipu oleh trik visual murahan. Skenario kedua Genjutsu tingkat tinggi sekelas Tsukuyomi. Di sini ceritanya jadi beda. Itachi bisa menjebak kesadaran Goku di dalam dunia ilusi selama berhari-hari dalam hitungan detik di dunia nyata. Di dalam dunia itu, Itachi
adalah dewa. Dia bisa menyiksa mental Goku sampai hancur. Pertanyaannya, apakah tubuh fisik Goku di dunia nyata akan tetap dalam mode Ultra Instinct? Kemungkinan besar tidak. Ultra Instinct butuh fokus dan stamina yang luar biasa. Jika kesadaran Goku terkunci dan disiksa, tubuhnya kemungkinan akan kembali ke kondisi normal dan jadi sasaran empuk. Jadi, kunci bagi pengguna Genjutsu adalah menjebak kesadaran Goku sebelum tubuhnya sempat bereaksi. Skenario ketiga, dan yang paling berbahaya, Koto Amatsukami atau Infinite Tsukuyomi. Ini adalah genjutsu level dewa. Koto Amatsukami bisa menanamkan perintah palsu ke dalam pikiran target tanpa disadari. Bayangkan jika Shisui menggunakan ini pada Goku dan menanamkan perintah, kalahkan teman-temanmu. Ultra Instinct mungkin akan aktif, tapi tujuannya sudah dibelokkan. Tubuhnya yang bergerak otomatis akan menyerang Vegeta, Gohan, dan yang lainnya karena otaknya sudah menganggap mereka sebagai ancaman. Ini skenario paling mengerikan. Sedangkan Infinite Tsukuyomi, ya, ini sudah level lain. Seluruh planet terperangkap dalam mimpi abadi. Kemungkinan besar Goku juga tidak akan bisa lolos dari jutsu skala sebesar ini sendirian. Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah Ultra Instinct bisa dihentikan oleh genjutsu? Jawabannya adalah sangat bergantung pada jenis genjutsu dan siapa penggunanya. Melawan genjutsu level rendah hingga menengah, refleks insting Ultra Instinct kemungkinan besar akan membuat Goku unggul. Tubuhnya akan bergerak lebih cepat daripada ilusi bisa menipunya. Tapi, melawan genjutsu tingkat dewa yang mampu mengunci kesadaran, memanipulasi sistem saraf secara langsung, atau menanamkan perintah palsu, Ultra Instinct berada dalam bahaya besar. Satu celah kecil, satu momen di mana Goku lengah sebelum mengaktifkan UI secara sempurna, bisa menjadi tiket satu arah menuju kekalahan. Ini bukan lagi tentang siapa yang pukulannya lebih keras, tapi siapa yang permainannya lebih cerdas di tingkat kesadaran. Pertarungan ini membuktikan bahwa kekuatan terbesar tidak selalu yang paling merusak secara fisik. Kemampuan untuk mengontrol pikiran dan realitas adalah senjata yang sama menakutkannya. Insting melawan ilusi. Refleks melawan persepsi. Ini adalah duel abadi yang jawabannya mungkin tidak akan pernah kita temukan secara pasti. Tapi justru itulah yang membuatnya menarik untuk dibahas, kan? Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, tim Ultra Instinct atau tim Genjutsu yang bakal menang? Apakah ada faktor lain yang belum gue sebutkan? Mungkin peran Ki Ilahi Goku dalam menahan Genjutsu? Atau mungkin ada jenis Genjutsu lain yang bisa langsung meng-counter Ultra Instinct? Tulis semua teori gila kalian di kolom komentar. Ayo kita bareng diskusinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas duel-duel mustahil lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.